Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 4 sekalian. Pada video ini Ustaz akan menjelaskan dan memberikan kisi-kisi untuk ujian praktik semester 1 ini. Pertama kita buka dulu program Excel-nya. Setelah terbuka program Excel-nya, kita buat lembar kerja baru dengan mengklik blank workbook di sini. Pada ujian praktik penilaian akhir semester 1 ini, kita akan mempraktikkan materi menghitung dengan menggunakan program pengolah angka Excel. Yang dalam hal ini kita akan melakukan penjumlahan, yaitu dengan simbol plus, pengurangan dengan simbol minus, perkalian dengan simbol bintang, dan pembagian dengan simbol garis miring. Lalu bagaimana cara kita melakukan penghitungan dengan menggunakan program pengolah angka Excel ini? Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya di lab komputer, kita akan menggunakan yang namanya rumus. Sebagai contoh, ketika kita ingin menjumlahkan angka 23 dan angka 45 yang ada di sini, maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita akan mengetikkan awal rumus pada Excel, yaitu simbol sama dengan. Simbol sama dengan ini tidak boleh terlupakan saat kita menulis rumus dalam program pengolah angka Excel. Setelah kita menuliskan simbol sama dengan, maka kita harus mengetahui sel tempat angka yang ingin kita jumlahkan tersebut berada. Ingat kembali cara menentukan sel tempat suatu angka atau data berada, yaitu dengan melihat persilangan antara kolom dan barisnya. Kolom itu disimbolkan dengan huruf yang ada di atas ini, dan baris disimbolkan dengan angka yang ada di samping ini. Ingat, baca dulu kolomnya, baru baris yang sejajar dengan angka atau data tersebut berada. Dalam hal ini kita akan menentukan sel tempat angka 23 berada. Kita lihat kolom yang sejajar dengan angka 23 adalah kolom D. Berarti dia berada di kolom D, dan kita lihat baris yang sejajar dengan angka 23 yaitu baris kelima. Berarti dia berada di kolom D dan berada di baris kelima. Jadi untuk angka 23, sel tempat dia berada yaitu di sel D5. Maka kita ketikkan tempat nilai atau angka tersebut berada di dalam rumus kita setelah simbol sama dengan. Setelah itu, kita masukkan simbol dari rumus yang ingin kita pakai. Dalam hal ini, jika kita ingin menjumlahkan angka 23 dan 45, maka simbol yang kita gunakan adalah simbol plus seperti ini. Ya. Jadi kita ketikkan di sini simbol plus. Setelah itu kita masukkan lagi sel tempat angka 45 ini berada. Ingat kembali tadi kita baca dulu kolom yang sejajar dengan angka tersebut atau data tersebut, dan setelah itu kita lihat baris yang sejajar dengan angka tersebut. Dalam hal ini angka 45 sejajar dengan kolom E dan sejajar dengan baris kelima. Berarti angka 45 di sini berada di sel E5. Jadi kita ketikkan di sini E5. Perhatikan, saat kita mengetikkan suatu sel dalam rumus kita, maka sel tersebut akan berwarna. Dalam hal ini, sel D5 ini di rumus kita berwarna biru, dan sel E5 dalam hal ini berwarna merah. Pewarnaan ini berfungsi untuk menandakan tempat sel yang sedang kita ketikkan dalam rumus kita. Sel D5 berwarna biru, kita lihat kalau di sini, D5 itu di sini berwarna biru. Jadi, D5 di sini menunjukkan angka tempat 23 berada. Ya. Dan sel E5 ini berwarna merah sesuai dengan tempat nilai 45 berada, yaitu di sel E45. Warna ini berguna untuk mengecek apakah sel yang kita ketikkan di dalam rumus kita sudah sesuai dengan tempat nilai yang ingin kita hitung. Contoh, kalau E5-nya kita ubah menjadi E6, maka sel E6 akan berwarna merah, dan di sini yang berwarna merah itu ada di bawah angka 45. Nah, dengan warna ini kita bisa mengetahui kalau sel yang kita ketikkan itu salah, karena kita ingin mengetikkan sel tempat angka 45 berada, yaitu di sel E5. Maka kita ubah lagi menjadi sel E5. Nah, setelah kita memastikan sel yang kita ketikkan ini sudah sesuai dengan sel angka yang kita ingin hitung, maka langkah terakhir yaitu kita tekan enter di keyboard. Maka akan muncul hasil penjumlahan dari angka 23 dan angka 45. Oke, itu untuk penjumlahan. Untuk rumus pengurangan, perkalian, dan pembagian, rumusnya sama, yang berbeda hanyalah simbol yang kita gunakan dalam rumus tersebut. Jika kita ingin melakukan pengurangan angka 23 dan angka 45,
Maka rumus yang kita ketikkan sama seperti tadi, yang pertama adalah sama dengan, simbol sama dengan. Lalu kita masukkan sel tempat angka 23 berada, yaitu di D5. Setelah itu, kita ketikkan simbol dari pengurangan, yaitu simbol minus seperti ini. Setelah itu, kita masukkan lagi kembali sel tempat angka 45 berada, yaitu di sel E5. Nah, seperti yang terlihat di sini, dalam mengetikkan suatu rumus pada program Excel, ini tidak harus huruf besar ya. Bisa huruf besar, bisa huruf kecil, kedua-duanya berfungsi sama. Setelah kita ketikkan angka yang ingin kita hitung dengan simbol penghitungan yang ingin kita pakai, yaitu pengurangan, tinggal kita tekan Enter di keyboard, maka akan keluar hasilnya, yaitu 23 dikurang 45 minus 22. Oke, sekarang kita melakukan perkalian sama dengan kita masukkan kembali sel tempat angka 23 berada, yaitu di D5. Sekarang kita menggunakan simbol perkalian pada Excel, yaitu bintang. Masukkan kembali sel tempat angka 45 ini berada, yaitu di sel E5. Tekan Enter di keyboard kalian, maka akan keluar hasilnya. Sama seperti itu dengan pembagian juga, ketikkan sama dengan, lalu selnya D5, kita ketikkan simbol pembagian yaitu garis miring, kita masukkan kembali, kita ketikkan kembali sel tempat angka 45 berada yaitu di E5. Tekan Enter, maka akan keluar hasilnya. Selanjutnya kita akan melakukan penjumlahan data yang lebih dari 2, yaitu di sini ada 4 data. Untuk melakukan penghitungan ini ada 2 cara yang bisa kita pakai. Yang pertama, cara pertama yang kita sudah lakukan tadi yaitu dengan mengetikkan sel tempat angka 23 berada, sel tempat angka 45 berada, sel tempat angka 89 berada, dan sel tempat angka 56 berada. Kita masukkan sel yang pertama yaitu tempat angka 23 berada, yaitu di sel D3. Lalu kita ketikkan simbol penjumlahan yaitu simbol plus. Kita masukkan kembali sel tempat angka 45 berada, yaitu di sel D4. Lalu kembali kita ketikkan simbol penjumlahan, yaitu simbol plus. Sel selanjutnya yaitu tempat angka 89 berada di sel D5. Plus, dan terakhir kita masukkan sel tempat angka 56 berada, yaitu di sel D6. Setelah itu kita tekan Enter di keyboard kita, maka hasilnya akan keluar. Itu cara yang pertama. Lalu ada cara yang kedua yang lebih cepat dan simple cara mengetikkan rumusnya, yaitu dengan menggunakan rumus sum. Rumusnya seperti ini. Kita ketikkan simbol sama dengan untuk awalan rumusnya, jangan sampai lupa ya. Lalu kita ketikkan sum, bebas mau pakai huruf besar atau huruf kecil, sama saja. Setelah itu kita ketikkan simbol buka kurung. Setelah itu kita masukkan rentang data dari kumpulan data yang ingin kita jumlahkan. Nah, untuk mengetahui rentang data atau mengetikkan rentang data dari kumpulan data yang ingin kita jumlahkan, cara mengetikkannya dalam Excel adalah dengan mengetikkan sel tempat awalan data berada, yaitu awalan data di sini adalah angka 23 yang berada di sel D3. Kita ketikkan sel D3, selanjutnya kita ketikkan simbol titik 2. Setelah itu, kita ketikkan kembali akhiran data yang ingin kita jumlahkan, yaitu dalam hal ini angka 56 yang berada di sel D6. Kita ketikkan sel D. Nah, inilah rentang data yang ingin kita jumlahkan. Langkah selanjutnya, tinggal kita masukkan rentang data ini ke dalam rumus sum tadi. Kita ketikkan sama dengan, ketikkan sum, buka kurung, masukkan rentang data yang sudah kita buat tadi, atau yang sudah kita ketahui tadi ya, yaitu D3.2, D6. Ini artinya D3 sampai D6. D3 ini awalan data yang ingin kita jumlahkan. Simbol titik 2 di sini mewakili kata sampai dengan, dan D6 merupakan akhiran data yang ingin kita jumlahkan. Jadi membacanya D3 sampai dengan D6. Setelah kita ketikkan rentang data yang ingin kita jumlahkan, kita ketikkan kembali simbol tutup kurung, selanjutnya kita tekan Enter di keyboard kita. Maka hasilnya akan keluar. Rumus sum ini berguna jika kita ingin menjumlahkan data yang lebih dari 2 dan berjumlah yang banyak. Baik,
Tips selanjutnya yaitu tentang mengatur tampilan di program pengolah angka Excel. Jika kita menemukan data yang kita ketikkan di dalam sel Excel ini melebihi dari lebar selnya, maka kita bisa merubah ukuran dari sel tersebut mulai dari lebar kolomnya dan tinggi barisnya. Untuk merubah lebar kolom, maka yang pertama harus kita perhatikan adalah kita sedang tidak berada dalam mode mengetik. Contoh seperti ini. Kalau kalian perhatikan di sini ada garis lurus, kelap-kelip. Nah, ini menandakan kita sedang dalam mode mengetik. Kalau kita sedang dalam mode mengetik, maka kita tidak bisa merubah lebar dari suatu kolom. Nah, kalau kita sedang dalam mode mengetik, hal yang harus kita lakukan adalah kita klik sembarangan di tempat lain. Setelah itu baru kita bisa merubah lebar dari suatu kolom, yaitu dengan cara mengarahkan mouse kita ke antara dari dua kolom yang ingin kita rubah lebarnya. Dalam hal ini, Ustadz ingin merubah lebar dari kolom A, yaitu tempat teks penjumlahan berada. Maka dari itu, Ustadz arahkan mouse-nya ke antara kolom A dan kolom B di tengah sini, sehingga kursor mouse-nya nanti akan berubah dari plus seperti ini ya, plus seperti ini, menjadi seperti ini. Nah, kalau kursor mouse-nya sudah berubah seperti ini, maka tinggal kita klik mouse kita, lalu tahan, dan kita geser sesuai dengan lebar yang ingin kita buat. Tips selanjutnya, jika kita ingin membuat data teks ataupun data angka yang kita ketikkan di Excel menjadi ke tengah dari selnya, yaitu rata tengah, maka caranya adalah kita klik sel tempat data tersebut berada, lalu kita arahkan mouse kita ke menu Home. Jika kita sedang berada di menu lain, yang dalam hal ini, dalam contoh ini sedang berada di menu Insert, maka hal pertama yang kita lakukan adalah mengklik menu Home di sini. Setelah kita masuk ke dalam menu Home, maka kita arahkan mouse kita ke bagian yang di sini, dan kita klik fitur Center. Maka data teks yang kita ketikkan tadi akan berada di tengah-tengah sel. Sama seperti angka, kita klik sel tempat angka tersebut berada dan kita klik fitur center di sini. Selanjutnya adalah cara menebalkan data teks ataupun angka yang kita ketikkan dalam program pengolah angka Excel. Nah, untuk melakukan hal tersebut, pertama kita klik sel tempat data tersebut berada, lalu masih di menu Home tadi, sekarang kita klik simbol B di sini. Kita bisa melakukannya dengan mengklik selnya satu persatu, seperti ini, atau kita bisa langsung menebalkan beberapa sel sekaligus dengan cara kita blok dulu beberapa sel tersebut. Cara memblok beberapa sel sekaligus, pertama pastikan kita sedang tidak berada dalam mode mengetik seperti tadi. Kalau kita sedang dalam mode mengetik, maka kita klik dulu di sel yang lain. Setelah itu kita arahkan mouse kita ke sel pertama yang ingin kita blok. Selanjutnya, klik dan tahan mouse kalian. Klik kirinya ya, yang ditahan. Klik kiri dan tahan, lalu geserkan mouse kalian ke sel berikutnya sampai dengan sel terakhir yang ingin kita blok. Setelah itu, lepaskan klik kirinya atau kliknya dan kita klik simbol B di sini, maka otomatis semua sel yang kita blok tadi akan menjadi tebal. Tips yang terakhir adalah menyatukan beberapa sel menjadi satu sel. Contohnya di sini, jika kita ingin menyatukan sel B2 yang berada di sini dengan sel C2 dan sel D2, maka caranya adalah kita blok dulu sel B2 dengan sel C2 dan sel D2. Kita arahkan mouse kita ke sel B2, klik dan tahan, lalu geser mouse-nya sehingga menyentuh sel C2 sampai dengan sel D2. Setelah kita blok 3 sel yang kita ingin satukan ini, maka masih di menu Home, sekarang kita arahkan mouse kita ke fitur Merge and Center dan klik. Setelah kita klik, maka 3 sel yang tadi kita blok akan menjadi satu sel. Dan teks ataupun data yang berada di dalam sel tadi akan otomatis menjadi di tengah. Ini bisa kita ubah jika kita ingin data teks ataupun angkanya menjadi rata kiri ataupun rata kanan. Baik, itu saja kisi-kisi yang bisa Ustadz berikan pada video ini. Silakan dipelajari. Ustadz doakan agar Ananda diberi kelancaran dan kemudahan dalam mengerjakan ujian praktik maupun ujian-ujian yang lainnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.